Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Menjelang Natal dan Tahun Baru, kelaikan kapal di Kabupaten Tanah Bumbu diperiksa. Perusahaan peternakan ayam di Kabupaten Tanah Laut diduga menyerobot lahan warga. Bocah berusia 5 tahun di Banjarmasin diduga dipaksa orang tuanya berjualan asongan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Kantor Kesabandaran Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 3 Kota Baru Batu Licin memeriksa kelaikan kapal. Pemeriksaan kelaikan kapal berlangsung di Pelabuhan Samudra Batu Licin Tanah Bumbu Selasa malam. Kepala KSOP Samsudin mengatakan, pemeriksaan kelaikan kapal ini merupakan instruksi Dirjen Kementerian Perhubungan. Jadi malam ini kita melakukan uji petik terhadap salah satu kapal yang bersandar di pelabuhan di Batu Licin. Dari beberapa pemeriksaan yang kita lakukan, alhamdulillah semua dalam kondisi layak laut. Ya. Kita tadi telah melakukan pemeriksaan terhadap pyroteknik, ya. Baik itu SAR-nya, kemudian ada handler, ada line throwing apparatus dan sebagainya, itu semuanya dalam kondisi baik, dan expirednya juga masih cukup lama, ya, tahun 2025 baru expired. Pemeriksaan ini untuk memastikan kapal layak berlayar dan aman bagi keselamatan penumpang. Dari Tanah Bumbu, Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Perusahaan peternakan ayam PT JCI di Kabupaten Tanah Laut diduga menyerobot lahan warga. Menyelesaikan persoalan ini sehingga Belum lama ini warga pemilik lahan bersama sejumlah anggota lembaga swadaya masyarakat mendatangi perusahaan yang berlokasi di Desa Tambang Ulang tersebut. Kedatangan mereka untuk mendesak perusahaan memindahkan bangunan yang berdiri di atas lahan milik warga. investasi yang datang ke Kalimantan Selatan itu membangun dan mensejahterakan rakyat di Kalimantan Selatan. Nah, jangan sampai persoalan-persoalan lahan dikuasai kemudian tidak ada ganti rugi atau tidak ada penyelesaian. Jadi ke depan kalau ini tidak ada titik temu, kemungkinan kita akan dorong bahwa tidak ada dulu aktivitas di tempat itu supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Karena masing-masing deadlock, masing-masing ngotot dengan argumentasi dan alasan masing-masing. Humas PT JCI, Jumadri membantah penyerobotan lahan yang ditudingkan warga. Menurutnya semua lahan yang digunakan perusahaan sudah dibeli dari warga dan memiliki sertifikat. Ya, kalau sepengetahuan kami sih sebenarnya kita kan penguasaan lahan ini dasarnya adalah pembelian dengan masyarakat sekitar yang punya lahan, yang punya kebun, itu kan tebu ya. Memang info daripada yang punya sendiri, sertifikat itu kadang-kadang tertukar ke sana kemari karena itu kan di BRI, diajukan di BRI. Nah, memang kita kemarin ada setelah kita beli itu kita ada dapat 26 sertifikat. 26 sertifikat setelah kita cocokkan dengan peta. Ya memang inilah sulitnya di Kalimantan ini, Kalsel ini. Kita ke BPN sampai ke Kanwil, kita minta peta bidang itu nggak ada. Rencananya dalam waktu dekat, PT JCI akan mengadakan pertemuan dengan warga untuk menyelesaikan persoalan ini. Dari Tanah Laut, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar memusnahkan puluhan gram narkoba jenis sabu-sabu Rabu pagi. Barang haram tersebut dimusnahkan dengan cara di blender, kemudian dibuang ke tangki septik. Selain sabu-sabu, Kejari juga memusnahkan sejumlah barang lainnya seperti senjata tajam, obat daftar G, dan telepon genggam. Semua yang dimusnahkan ini merupakan barang bukti hasil penanganan perkara selama 2 tahun, yakni sejak 2020 hingga 2022. Pengelolaan barang bukti dan rampasan melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti terhadap perkara yang telah ingkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap sebanyak 157 putusan, di mana barang bukti yang dimusnahkan antara lain berupa senjata tajam, pisau, parang, dan 2 pistol rakitan, handphone, juga ada pajam, jam tangan, dan narkotika jenis sabu serta obat-obatan yang dilarang. Semua barang bukti yang dimusnahkan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Campur plastik nanti rasanya beda kan. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Menjelang Natal dan Tahun Baru, kelaikan kapal di Kabupaten Tanah Bumbu diperiksa. Perusahaan peternakan ayam di Kabupaten Tanah Laut diduga menyerobot lahan warga. Bocah berusia 5 tahun di Banjarmasin diduga dipaksa orang tuanya berjualan asongan. Bocah penjual asongan di Banjarmasin berinisial KRN viral lagi belakangan ini. Asal berjualan lah. Bocah perempuan berusia 5 tahun tersebut kembali menjajakan asongan di pinggir Jalan Ahmad Yani kilometer 2 Banjarmasin Tengah. Dari video unggahan warga di media sosial, bocah KRN mengaku dipaksa kembali berjualan oleh ibunya agar tidak diusir dari rumah. Tahun 2021 lalu bocah KRN juga viral di media sosial karena sering dipaksa berjualan dan dipukul orang tuanya. Pemerintah Banjarmasin sudah meminta orang tua KRN menandatangani surat perjanjian agar tidak mengulangi tindakan eksploitasi dan kekerasan tersebut. Menindaklanjuti video bocah KRN yang kembali viral, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak bersama sejumlah anggota Satpol PP menemui bocah tersebut dan orang tuanya Selasa sore. Kepala UPTD PPA, Fitriadi mengatakan pihaknya mengedukasi dan mengingatkan kembali orang tua bocah KRN agar tidak memaksa bocah tersebut berjualan lagi. Dia mau bekerja sama. Mungkin kan anak orang tua tidak mau ingin menyerahkan karena secara kemampuan kata orang tua mereka masih ingin memelihara itu anak. Terus secara undang-undang pun kita tidak ada perangkat hukum yang kita harus mengambil untuk melindungi anak gitu kan. Nantinya kalau kita melakukan hal itu tentunya kita yang menyalahi jadinya gitu kan. Oleh sebab itu maka yang akan kita lakukan adalah edukasi dan pendekatan yang lebih lanjut ke pihak keluarga. Jadi mungkin akan ada cara-cara bagaimana artinya orang tua anak tetap dalam pengasuhan orang tua, tapi anak juga akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai mana mestinya. Fitriadi menambahkan pihaknya akan terus mengawasi dan mengedukasi orang tua bocah KRN agar tidak mengulangi perbuatan eksploitasi dan kekerasan terhadap anaknya.
Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Keluhan warga tentang tumpukan karung berisi lumpur di depan Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin akhirnya ditindaklanjuti Dinas PUPR. Ratusan karung berisi lumpur tersebut menumpuk di depan Masjid Sabilal Muhtadin kawasan R. Suprapto Banjarmasin Tengah sejak beberapa hari lalu. Warga mengeluhkan tumpukan karung ini karena mengganggu kenyamanan. Kepala Dinas PUPR, Suri Sudarmadiah mengatakan, pihaknya akan memerintahkan pelaksana proyek pengerukan sungai untuk menyingkirkan karung-karung tersebut. Ya, melalui kepala bidangnya untuk segera mengangkut itu. Karena memang itu kami tidak begitu sistem bekerjanya ya. Digali, kumpulkan, ikut langsung. Dan tidak boleh harus ada tidak boleh ada sampai kotor di sekitar lokasi tersebut. Dan itu adalah lokasi untuk fasilitas. Jadi untuk saat ini sudah diangkut atau belum? Sudah berproses dari tadi malamnya. Karena kami jadi istilahnya kami terus monitor lah. Karena kami bekerja di sana. Untuk pekerjaan sendiri mulai kapan kemarin Bu? Pekerjaannya sampai kapan? Mungkin sampai tanggal 25 Desember. Ratusan karung berisi lumpur ini merupakan hasil pengerukan sungai yang mengelilingi Masjid Sabilal Muhtadin. Pekerjaan pengerukan sungai tersebut akan berakhir hingga 25 Desember mendatang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Batola menggelar uji publik rancangan penataan daerah pemilihan Dapil dan alokasi kursi DPRD untuk pemilu tahun 2024. Uji publik digelar di Aula Bahalap, Marabahan, Rabu pagi, dihadiri perwakilan partai politik, tokoh agama, warga dan sejumlah instansi terkait. Ketua KPU Rusdiansah berharap melalui uji publik ini, para undangan yang hadir memberikan saran terkait rancangan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Pemilu 2024. Partai politik yang 9 partai politik yang melakukan perbaikan verifikasi faktual maupun administrasi. Untuk hasil sementara hari ini kan untuk rancangan 1 kan tetap pegang oleh partai politik. Ya, kelihatannya ya intinya kita menunggu tanggapan sih dari partai politik, apakah dengan opsi yang kita berikan itu mereka pilih yang mana gitu kan. Nah, yang opsi pertama tentu saja opsi yang terdahulu itu 4 dapil, kemudian opsi kedua itu 5 dapil, 10 dapil khusus untuk di Alalang, bukan dapil khusus sih, ya, dapil tambahan lah untuk di Alalang. Rancangan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD untuk pemilu 2024 akan ditetapkan pada tanggal 18 Desember mendatang. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Menjelang Natal dan Tahun Baru, kelaikan kapal di Kabupaten Tanah Bumbu diperiksa. Perusahaan peternakan ayam di Kabupaten Tanah Laut diduga menyerobot lahan warga. Bocah berusia 5 tahun di Banjarmasin diduga dipaksa orang tuanya berjualan asongan.
Mengantisipasi bencana yang kerap terjadi di musim hujan, Polda Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapan bencana di Taman Kamboja, Banjarmasin belum lama ini. Dalam apel ini, Polda Kalsel menyiapkan personel dan peralatan untuk penanganan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Kapolda Irjen Pol Andirian mengatakan, personel yang disiapkan berjumlah 3.200 orang, sedangkan peralatan SAR untuk mendukung penanganan bencana berjumlah 1.577 unit. Secara umum, secara keseluruhan yang bisa kita kerahkan itu kurang lebih hampir 3.200 personel. Ya, 3.200 personel didukung dengan 1.577 peralatan SAR, baik SAR darat maupun SAR air. Itu yang tadi kita sudah lihat bersama-sama teman-teman, kita saksikan baik yang dimiliki oleh teman-teman TNI, kemudian Polri, termasuk juga dengan BPBD ataupun Basarnas Provinsi Kalimantan Selatan. Ribuan personel dan peralatan yang disiapkan akan disebar ke sejumlah kabupaten dan kota yang rawan bencana banjir dan tanah longsor. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Layanan pajak di Kota Banjarmasin ditingkatkan oleh pemerintah setempat. Baiklah para hadirin yang berbahagia. Belum lama ini, kantor PT Pajak Daerah yang ketiga di kawasan Pramuka Banjarmasin Timur diresmikan. Sebelumnya, pemerintah Banjarmasin sudah membangun 2 kantor UPT Pajak Daerah di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Utara. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan, kantor UPT Pajak Daerah ini dibangun untuk mempermudah pelayanan pajak bagi masyarakat. Yaitu diperlukan di Banjarmasin Timur, kemudian Banjarmasin Selatan, dan di Banjarmasin Utara. Kami berharap dengan hadirnya UPT ini bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat makin taat bayar pajak. Karena pajak itu dipakai untuk membangun Kota Banjarmasin. Dan kemudian dengan hadirnya UPT kantor ini yang sangat representatif, apalagi ini sudah ramah difabel juga. Saya sampai ngecek ke toiletnya di belakang, juga ada toilet khusus untuk difabel disabilitas. Dan tadi ada tambahan tulisan zona integritas, berarti semua pembayaran cashless atau tunai. Kantor PT Pajak Daerah ini rawan difabel dan dilengkapi dengan ruang laktasi untuk ibu menyusui. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Nah, Indonesia punya sosok yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan, yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program argowisata buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di Kota Banjarbaru. Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh. Dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakannya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya. Untuk membasmi hama, Nurmanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia
menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil membudidayakan tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan program agrowisata buah di desanya. Kami terapkan di Banjarbaru setelah buah langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan sekali akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Opena, Belgia dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur. Akhirnya pulanglah, kami ingin mengetapkan di Kalimantan juga ada kampung anggur Mas. Jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk penambahan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini diharapkan perekonomian warga desa Karya Maju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, kelaikan kapal di Kabupaten Tanah Bumbu diperiksa. Perusahaan peternakan ayam di Kabupaten Tanah Laut diduga menyerobot lahan warga. Bocah berusia 5 tahun di Banjarmasin diduga dipaksa orang tuanya berjualan asongan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Kantor Kesabandaran Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 3 Kota Baru Batu Licin memeriksa kelaikan kapal. Pemeriksaan kelaikan kapal berlangsung di Pelabuhan Samudra Batu Licin Tanah Bumbu Selasa malam. Kepala KSOP Samsudin mengatakan, pemeriksaan kelaikan kapal ini merupakan instruksi Dirjen Kementerian Perhubungan. Jadi malam ini kita melakukan uji terhadap salah satu kapal yang bersandar di pelabuhan di Batu Licin. Dari beberapa pemeriksaan yang kita lakukan, alhamdulillah semua dalam kondisi layak laut. Kita tadi telah melakukan pemeriksaan terhadap pyroteknik, baik itu SAT-nya, kemudian ada handler, ada line throwing apparatus dan sebagainya, itu semuanya dalam kondisi baik, dan expirednya juga masih cukup lama ya, tahun 2025 baru expired. Pemeriksaan ini untuk memastikan kapal layak berlayar dan aman bagi keselamatan penumpang. Dari Tanah Bumbu, Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan.
perusahaan peternakan ayam PT JCI di Kabupaten Tanah Laut diduga menyerobot lahan warga. Menyelesaikan persoalan ini sehingga Belum lama ini warga pemilik lahan bersama sejumlah anggota lembaga swadaya masyarakat mendatangi perusahaan yang berlokasi di Desa Tambang Ulang tersebut. Kedatangan mereka untuk mendesak perusahaan memindahkan bangunan yang berdiri di atas lahan milik warga. Investasi yang datang ke Kalimantan Selatan itu membangun dan mesejahterakan rakyat di Kalimantan Selatan. Nah, jangan sampai persoalan-persoalan lahan dikuasai kemudian tidak ada ganti rugi atau tidak ada penyelesaian. Jadi ke depan kalau ini tidak ada titik temu, kemungkinan kita akan dorong bahwa tidak ada dulu aktivitas di tempat itu supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Karena masing-masing deadlock, masing-masing ngotot dengan argumentasi dan alasan masing-masing. Humas PT JCI, Jumadri membantah penyerobotan lahan yang ditudingkan warga. Menurutnya semua lahan yang digunakan perusahaan sudah dibeli dari warga dan memiliki sertifikat. Ya kalau sepengetahuan kami sih sebenarnya kita kan penguasaan lahan ini dasarnya adalah pembelian dengan masyarakat sekitar yang punya lahan, yang punya kebun, itu kan tebu ya. Nah, memang info daripada yang punya sendiri, sertifikat itu kadang-kadang tertukar ke sana kemarin karena itu kan di BRI, diajukan di BRI. Nah memang kita kemarin ada setelah kita beli itu kita ada dapat 26 sertifikat. Setelah kita cocokkan dengan peta. Ya memang inilah sulitnya di Kalimantan ini, Kalsel ini. Kita ke BPN sampai ke Kanwil, kita minta peta bidang itu nggak ada. Rencananya dalam waktu dekat, PT JCI akan mengadakan pertemuan dengan warga untuk menyelesaikan persoalan ini. Dari Tanah Laut, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar memusnahkan puluhan gram narkoba jenis sabu-sabu Rabu pagi. Barang haram tersebut dimusnahkan dengan cara diblender, kemudian dibuang ke tangki septik. Selain sabu-sabu, Kejari juga memusnahkan sejumlah barang lainnya seperti senjata tajam, obat daftar G, dan telepon genggam. Semua yang dimusnahkan ini merupakan barang bukti hasil penanganan perkara selama 2 tahun, yakni sejak 2020 hingga 2022. Pengelolaan barang bukti dan rampasan melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti terhadap perkara yang telah inkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap sebanyak 157 putusan, di mana barang bukti yang dimusnahkan antara lain berupa senjata tajam, pisau, parang, dan 2 pistol rakitan, handphone, juga ada pajam, jam tangan, dan narkotika jenis sabu serta obat-obatan yang dilarang. Semua barang bukti yang dimusnahkan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.